SIMA UI tahun 2018 tentang kesetimbangan. Perhatikan reaksi kesetimbangan heterogen di bawah ini. Manakah pernyataan kesetimbangan yang benar? Nah, untuk menjawab soal ini kita harus tahu dulu apa saja yang mempengaruhi kesetimbangan itu ya. Faktor yang mempengaruhi kesetimbangan telah dibahas dalam asas silicate clear ya, yaitu yang pertama adalah konsentrasi zat. Apabila konsentrasi zat dinaikkan, maka pergeseran mengarah menjauhi zat tersebut. Nah, kalau yang kedua itu adalah konsentrasi zat diturunkan, maka pergeseran mengarah mendekati zat tersebut. Contohnya A plus B menjadi C. Fasenya misalkan gas ya semua. Ingat bahwasanya konsentrasi zat itu yang berpengaruh pada fase gas dan aqueous saja ya. Sehingga jika A saya tambahkan, maka akan pergeserannya itu menjauhi A, berarti akan bergeser ke kanan. Kalau B kita tambahkan, berarti ke kanan juga ya. Terus kalau yang C berarti sebaliknya, akan bergeser ke kiri. Terus kalau konsentrasi zat A ini saya kurangi, maka akan mengarah ke A nya sendiri, sehingga akan bergeser ke kiri. B juga seperti itu ya, kalau kita kurangi berarti akan mengarah ke kiri. Nah, jika konsentrasi C nya saya kurangi, maka sebaliknya ya, akan mengarah ke kanan ya, atau mendekati C. Seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada suhu. Nah, jika suhu dinaikkan, maka mengarah ke reaksi endoterm. Nah, sedangkan suhu diturunkan, mengarah ke reaksi eksoterm. Contohnya, misalkan ada dua reaksi di sini. Yang pertama adalah reaksi endoterm. Kemudian yang kedua reaksinya adalah eksoterm. Sehingga apabila suhu dinaikkan dalam reaksi pertama ini ya, akan mengarah reaksi endoterm. Sehingga apabila suhu dinaikkan pada reaksi pertama ini, maka pergeserannya itu akan ke kanan ya, yaitu mengarah ke reaksi endoterm. Karena reaksinya di sini endoterm, jadi A plus B itu menjadi C adalah reaksi endoterm, maka pergeserannya itu ke kanan gitu ya. Nah, kalau misalkan suhunya diturunkan, berarti kan mengarah ke eksoterm ya. Pada reaksi endoterm ini berarti akan mengarah ke kiri gitu ya. Kemudian kalau yang reaksi kedua di sini, apabila suhu saya naikkan, maka akan bergeser ke kiri ya. Sedangkan suhu diturunkan, akan mengarah ke eksoterm sendiri, berarti bergeser ke kanan seperti itu ya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada volume. Volume itu yang berpengaruh adalah pada fase gas saja. Nah, jika volume dinaikkan, maka pergeserannya mengarah ke koefisien yang tinggi. Kemudian kalau yang volumenya diturunkan, maka mengarah ke koefisien yang kecil ya. Contohnya A plus B menjadi C. Apabila volumenya saya naikkan pada reaksi ini ya, karena koefisiennya itu yang paling tinggi di kiri, yaitu A plus B ini ya, koefisiennya jadi 2 ya, kalau C kan 1. Berarti volumenya dinaikkan ke koefisien yang tinggi, yaitu bergeser ke kiri. Sedangkan kalau volumenya diturunkan, akan bergeser ke kanan ya. Terus kalau yang keempat itu ada tekanan. Nah, kalau tekanan di sini yang berpengaruh juga sama ya, pada volume itu hanyalah gas. Nah, untuk pengaruh pergeserannya itu berbanding terbalik dengan volume ya. Jadi kalau misalkan naikkan tekanannya, maka mengarah koefisien yang rendah. Kalau misalkan tekanannya diturunkan, maka mengarah ke koefisien yang tinggi ya. Jadi kebalikan dari volume. Oleh sebab itu, kalau misalkan dicontohkan A plus B menjadi C ini, apabila tekanannya dinaikkan, maka pergeserannya akan ke kanan. Sedangkan jika tekanannya diturunkan, maka pergeserannya itu akan mengarah ke kiri ya. Terus yang kelima itu ada katalis. Nah, untuk katalis sendiri itu tidak berpengaruh ya dalam pergeseran apakah ke kanan atau ke kiri. Namun katalis itu untuk mempercepat terjadinya kesetimbangan. Jadi laju kesetimbangannya itu dipercepat seperti itu. Nah, kita langsung aja masuk ke soal di sini. Dari reaksinya kita lihat dulu apakah sudah setara atau belum ya. Jadi C plus CO2, di sini C-nya ada 2 ya di kiri, kemudian di kanan juga 2, O-nya juga 2 di kiri, kemudian O-nya di kanan 2 ya, sehingga sudah setara. Kemudian kita lihat pada jawabannya ya. Reaksi tidak bergeser jika ke dalam wadah ditambahkan sejumlah yang sama CO2 dan CO. Oke, kita lihat untuk
Reaksinya di sini karena fasenya di C ini solid ya, berarti C-nya ini tidak berpengaruh, CO2-nya juga tidak berpengaruh ya. Yang berpengaruh itu hanyalah pada CO saja ya pergeserannya. Jadi reaksi tidak bergeser jika ke dalam wadah ditambahkan sejumlah yang sama CO2 dan CO. Berarti kalau CO2 ini benar ya, tidak bergeser kalau misalkan ditambah. Namun kalau CO-nya ini karena fasenya gas, ini harusnya bergeser ya. Berarti pernyataan A ini salah ya, harusnya bergeser. Nah, kemudian reaksi bergeser ke kanan jika ke dalam wadah ditambahkan sejumlah yang sama. CO2 ini tidak akan bergeser. Kalau kita lihat di sini ditambahkan ya CO, maka akan menjauhi CO-nya sendiri pergeserannya. Kalau ditambahkan, pergeserannya akan ke kiri, bukan ke kanan ya. Berarti salah yang B. Kemudian reaksi bergeser ke kiri jika ke dalam wadah ditambahkan sejumlah yang sama CO2 dan CO. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kalau misalkan CO-nya ditambahkan, maka akan menjauhi CO sendiri sehingga bergeser ke kiri. Nah, kemungkinan jawaban yang C ini benar ya. Kemudian reaksi bergeser ke kanan jika ke dalam wadah ditambahkan CO2 dengan jumlah 2 kali CO. Artinya kalau CO2 ini kan ditambahkan nggak berpengaruh ya. Namun kalau misalkan CO-nya ini ditambahkan berarti akan berpengaruh. Kalau misalkan CO ditambahkan akan menjauhi CO sendiri sehingga pergeserannya itu ke kiri ya. Maka dari itu yang D ini salah ya atau kurang tepat. Kemudian untuk yang E, reaksi tidak bergeser jika ke dalam wadah ditambahkan CO2 dengan jumlah setengah kali CO. Nah, ditambahkan dengan CO2 artinya ini tidak akan berpengaruh sama sekali. Kemudian setengah kali CO berarti setengah kali semula ya, artinya diperkecil ya CO-nya itu. Nah, karena CO itu dikurangi maka akan bergeser ke arah CO sendiri, yaitu ke kanan ya. Nah, ini tidak bergeser berarti salah ya, harusnya menggeser ke kanan. Oleh sebab itu jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Oke, apabila ada yang ingin didiskusikan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan apabila kalian menyukai video ini mohon di like dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih, sampai jumpa.